Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, jadi di video kali ini kita akan bahas soal Doge Elon Mars dengan kode Elon ya. Jadi ini di request sama salah satu follower di channelku di YouTube, dan sekarang kita akan coba ulas. Jadi secara singkat, koin ini merupakan meme coin, salah satu koin micin juga, dengan supply maksimum yaitu 1000 triliun koin, dan sekarang baru tercapai separuhnya teman-teman. Jadi masih ada separuh koin lagi yang akan didistribusikan ke depannya sebelum koin ini bakalan rame banget di pasaran. Dan sekarang koin ini berada di peringkat dari 126 di coin market cap, which sudah mengalami peningkatan yang luar biasa. Jadi di tahun 2021 memang hype-hype daripada koin meme coin itu banyak banget ya. Ada ya Inu-Inu gitulah teman-teman, koin-koin Inu yang di belakangnya isi Inu. Dan ya salah satu juga yang populer adalah Dogelon Mars. Jadi untuk project dari koin ini seperti biasa kalau kita lihat dari medsosnya seperti meme koin yang lain, jadi mereka suka bikin hype-hype gitu, sharing-sharing sesuatu yang memberikan semangat untuk para hodler dan lain sebagainya. Jadi ya secara singkat itu sih untuk meme coin. Jadi nggak terlalu bombastis juga untuk project-projectnya. Cuman yang menarik kita bahas adalah dari pergerakan harga dari Dogelon. Dogelon, tar dulu aku pindah dulu ke time frame 1 hari. Nah, di time frame 1 hari harganya saat ini ada di kisaran 0,06 kali 484. Yang mana dia di posisi yang bisa dibilang nggak terlalu oke ya. Karena memang belakangan market memang nggak lagi sedang baik-baik saja. Jadi wajar untuk meme coin terutama pasti akan terprosok dalam nih. Jadi kalau dari Dogelon sendiri, aku cek dulu dia bisa diperdagangkan di mana. Jadi ada beberapa exchange yang biasanya diperdagangkan atau yang bisa memperdagangkan Dogelon. Salah satunya adalah di Gate.io, KuCoin, Uniswap, kemudian ada Gemini, Huobi Global, OKX, Crypto.com, Maxi, dan lain sebagainya. Jadi ini koin belum ada di Binance, belum ada di Coinbase. Oh, di Hotbit juga sudah ada. Jadi masih terbuka besar peluangnya untuk koin ini bisa mencapai tingkat harga yang lebih tinggi bila mana dia bisa untuk listing di 2 exchange paling besar saat ini, yaitu Binance dan juga Coinbase. Kalau sekarang dia belum listing berarti masih ada kemungkinan, tapi entah apakah listing atau enggak. Nah, itu sih. Kalau dari price action saat ini kondisinya cukup oke. Market Bitcoin lagi bagus hari ini meskipun kita masih bisa dibilang dalam kondisi ekonomi yang kurang baik ya, karena memang posisi dari Bitcoin itu sudah dalam level yang jenuh untuk turun lebih dalam teman-teman, dan tentunya akan berpengaruh untuk banyak koin-koin yang lain. Untuk Dogelon sendiri pergerakannya di time frame 1 hari ini masih dalam fase sideways, belum terlalu ada gejolak-gejolak yang muncul. Dan kalau kita lihat dari beberapa indikator, di sini aku pakai 2 indikator yaitu MACD. MACD dia sudah golden cross, which is bentar lagi kemungkinan berpeluang untuk mengalami kenaikan, atau histogramnya mulai hijau, line daripada MACD-nya semakin naik. Jadi biasanya sih pergerakan dari harga akan menunjukkan juga performa yang mirip-mirip dengan indikatornya. Dan juga kalau kita lihat dari MACD, ya seperti itu dari MACD. Kalau dari RSI sendiri, ini juga masih selaras. Jadi untuk RSI sudah mulai ada peningkatan juga dari segi kenaikan indikatornya. Tapi dari pergerakan chart ini masih belum memberikan indikasi kalau akan naik ya. Oh ya, hari ini itu koreksi. Market Bitcoin hari ini juga sedikit koreksi setelah tadi pagi ngepump
sampai ke level 32, hanya saja gagal untuk mempertahankan area tersebut. BTC dominan juga lagi naik ya teman-teman, masih dalam kondisi naik meskipun di sini dia sudah ada indikasi terjadi bearish divergence. Jadi karena BTC dominance masih naik, altcoin sudah pasti terpressure. Salah satu yang keras terpressure ya Dogelon sih, dia turun sekitar 3,78% untuk hari ini. Cuman ini termasuk wajar. Setelah kenaikan di kemarin hari, Dogelon udah cukup bagus ya untuk performanya. Kalau kita cek di sini, peningkatan hari kemarin itu ada di kisaran ya sekitar 11% teman-teman. Dan sekarang penurunan sekitar 3% adalah koreksi yang wajar. Oke, di time frame 1 hari itu, kalau di time frame 4 jam, di sini kita bisa melihat ada beberapa indikasi kalau Dogelon ini sudah mencapai level jenuh beli. Jadi sangat wajar bila mana hari ini terjadi koreksi dan mungkin masih akan terjadi di hari esok. Kita lihat aja apakah besok pagi akan tetap melanjutkan koreksi, dan kemungkinan malam hari sih harusnya sudah bisa untuk kembali melanjutkan tren kenaikan teman-teman. Ya, itu sebuah gambaran sekaligus ekspektasi. Kalau kita cek dari Elliott Wave, di sini adalah wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, dan wave 5. Jadi sudah barang tentu setelah wave 5 terbentuk, maka harus ada koreksi. Mungkin 1, 2, kita akan naik sedikit ke wave B dan kemungkinan wave C. Jadi ya ekspektasinya kalau hari ini bisa untuk create wave B, maka besok kemungkinan dia akan lanjut koreksi sampai wave C, kemudian baru dia melanjutkan kenaikan. Dan untuk apa namanya, untuk map besarnya tentunya ini masih dari wave 1. Di sini akan terbentuk wave 2-nya, wave 3, wave 4, wave 5. Jadi peluang untuk Dogelon ini masih akan naik untuk jangka pendek tentunya masih ada, cuman untuk hari ini dan besok itu kemungkinan masih dalam fase koreksi. So hati-hati kalau mau entry, jangan FOMO hari ini. Kita tunggu aja dia sampai koreksinya sampai level mana. Yang pasti sih dia nggak boleh turun sampai ke level 2 di sini, atau wave 2-nya ke area support ya di 0,06 kali 408. Itu udah nggak valid kalau dia sampai drop sampai sebawah itu. Cuma kalau dalam kondisi kayak gini kayaknya sih masih cukup aman untuk Dogelon. Kalau kita misalkan tarik di sini, dia memang terbentuk pola triangle dan sudah berhasil breakout, artinya sekarang kemungkinan dia akan membuat testing di area support di sini. Jadi kalau dia nanti koreksi ya teman-teman bisa cek apakah dia mantul di area 0,06 kali 466. Ini kemungkinan ya menjadi wave C daripada correcting wave untuk Dogelon. Satu lagi aku pakai Ichimoku Cloud. Ichimoku Cloud ini sangat membantu ya untuk kita yang mau memprediksi apakah kedepannya ada peluang untuk hijau. Nah, jadi untuk indikator ini memang agak rame. Tentunya nggak akan mudah untuk teman-teman yang baru di pasar terus tiba-tiba pakai Ichimoku Cloud. Cuman bagusnya indikator ini itu ada awan teman-teman. Jadi kalau kurang jelas di sini, nah di sini ada awan berwarna hijau. Ntar ya, mungkin kurang jelas, aku setting dikit. Oke, di sini. Nah, ini ada awan di ini awan merah, udah pasti jelas sih. Nah, di sini sudah mulai muncul awan berwarna hijau. Biasanya awan ini memberikan indikasi awal kalau market ini akan dalam keadaan naik. Ketika pergerakan itu turun teman-teman, atau akan turun, maka awannya akan berubah berwarna merah. Jadi seperti yang sudah kalau teman-teman mau tahu juga. Jadi di sini sudah kelihatan waktu pergerakan daripada Dogelon ada di atas sini, awannya biasanya ada di depan. Nah, kemungkinan setelah awan ini sudah beralih nih dari awan hijau ke awan merah, itu berarti memberikan arti bahwa ini market udah mau turun nih. Jadi indikator ini sangat bagus ya untuk kita pergunakan untuk
memprediksi ke depannya. Cuman nggak pasti akurat teman-teman, tapi probability-nya cenderung lebih besar. Nah, untuk indikator ini juga bisa menjadi acuan untuk garis support dan resistance, dan saat ini memang Dogelon sudah berada di atas awan. Artinya, ada kemungkinan kalau dia bisa mempertahankan area awan ini, atau setidaknya dia turun sampai masuk ke area support di sini, itu masih sangat aman untuk Dogelon, dan trennya itu cenderung masih dalam tahap bullish. Jadi kemungkinan performanya akan seperti ini, testing di area support, and then dia testing lagi ke area resistance yang kuat. Maka bila mana itu terjadi, maka melakukan akumulasi di area tersebut itu bisa membawa kita profit sekitar 28%. Which is ini sangat lumayan. Terlebih lagi untuk potensi meme coin itu biasanya bisa ngepam gila-gilaan, terutama kalau uh, untuk para community itu melakukan aksi pump ya. Jadi ya seringnya gitu untuk meme coin. Memang pumpnya kadang nggak ngotak teman-teman. Cuman ya resiko daripada meme coin adalah itu tadi, ketika dia turun benar-benar bisa drop dalam teman-teman. Jadi nggak ada yang murni tanpa resiko kalau di kripto. Jadi teman-teman yang mau masuk ke pasar kripto ya kalian harus siap untuk rugi juga. Tapi so far untuk Dagelan masih bakal naik untuk jangka panjang menurut aku. Yang pasti dia nggak boleh turun sampai ke level area support di sini. Kalau dia cuma testing di area support yang ada di 0,06 kali 464 itu masih sangat wajar untuk Dogelon. Oke, sekian aja untuk Dogelon. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada koin lain yang mau dianalisa, boleh teman-teman tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa kita punya komunitas diskusi di Telegram. Yang mau join juga boleh. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Sekian aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre. Terima kasih.